Saudara kasih shalom, selamat pagi. Dan hari ini kita memasuki hari yang baru. Seperti biasa kami membawa renungan untuk kita semua. Pagi ini saya ingin memberi tema memelihara kedamaian dan kerukunan. Izinkan saya membaca 2 ayat dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih, saudara, sangat indah dan bahagia bila kita bisa hidup berdekatan di antara saudara-saudara dalam damai dan kerukunan. Dalam budaya Jawa, untuk mewujudkan filosofi mangan ramangan angger kumpul, dahulu orang tua bukan saja hanya membesarkan anak-anak, mendidik dengan kasih, tetapi orang tua yang mampu khususnya akan menyiapkan rumah tinggal bagi mereka. Biasanya orang membuat rumah dari kayu yang sistemnya knockdown, yang bisa dibongkar pasang. Mereka buat berjajar sesuai dengan jumlah anak, khususnya anak wanitanya. Pada waktu anak wanitanya salah satu menikah, maka rumah yang paling depan dicabut dan dipindahkan ke dekatnya di lokasi yang berbeda. Itu akan menjadi tempat hunian baru bagi anak perempuannya yang baru saja menikah. Memang apa yang saya sebut di atas itu adalah banyak terjadi di masa silam, di mana urbanisasi belum begitu lazim terjadi, dan anak-anak masih tertarik untuk menjadi petani atau penggarap ladang seperti bapaknya. Sekarang dalam sikon dunia yang modern dan berkembang sangat pesat, dengan gaya hidup yang modern, tinggal berdekatan, apalagi di pedesaan, tidak begitu menarik bagi anak-anak. Malah yang sering justru menimbulkan konflik di antara mereka yang disebabkan oleh berbagai hal. Ayat yang kita baca tadi dilatar belakangi oleh dua kerabat, yaitu Abraham dan Lut keponakannya, yang sangat kaya raya dengan ternak mereka. Karena itu ladang pengembalaan yang ada di daerah itu tidak cukup untuk kedua konglomerat pedesaan ini, sehingga terjadi pertengkaran di antara para gembala Abraham dan para gembala Lut. Lalu sampailah kabar pertengkaran itu sampai ke telinga Abraham, dan kemudian Abraham memberikan solusi yang sangat menarik. Dia menawarkan solusi cerdas untuk berpisah. Abraham berkata, mari kita berpisah, let's part company. Berpisah dengan cara yang sangat indah, layak untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita renungkan. Sebuah solusi masalah yang cerdas demi menjaga kedamaian ketentraman bersama, sebagai wujud cerminan dari seorang yang takut akan Tuhan. Dari teks yang kita baca, kita menemukan di sana, yang pertama, Abraham memberi kesempatan kepada Lut, keponakannya, untuk memilih tempat yang ada. Solusi yang baik selalu memberi yang lain kesempatan lebih dahulu. Sebab kalau tidak demikian, maka solusi tidak akan terjadi, malah bisa terjadi berubah makin luas dan makin parah. Yang dulunya hanya terjadi konflik di antara para gembala, bisa jadi nanti malah berkembang menjadi konflik di antara dua kerabat yang bersaudara. Yang kedua, Abraham rela mengalah. Walaupun dia lebih tua, dan Lut sebenarnya adalah posisinya sebagai orang yang mengikut Abraham. Mengalah tidak berarti habis dan hilang masa depan. Dalam filosofi Jawa dikatakan ngalah dhuwur wekasane. Yang mengalah bukan saja baik masa depannya, tetapi dibela oleh Tuhan dan akan diberi kehormatan yang pantas baginya. Saudara, dalam sikon sekarang ini, menurut sudut pandang Alkitab, layak untuk direnungkan bagi kita, agar damai sejahtera terpelihara, maka yang harus diutamakan pertama adalah Tuhan,
Yang kedua adalah sesama, dan yang ketiga baru diri sendiri. Mengapa ada pertengkaran? Mengapa ada rusuh di antara bangsa-bangsa? Mengapa ada konflik sosial terjadi di banyak tempat? Karena egoisme merajalela. Dan orang tidak rela berkorban, tidak rela mengalah. Karena orang tidak takut kepada Tuhan. Dalam kehidupan bersama, mari prinsip ini kita tegakkan. Semoga apa yang kita baca tentang Abraham atau Abraham ini menjadi cara kita, supaya kita juga di tengah situasi kita, konteks kita, bisa memelihara ketentraman, kedamaian yang bisa kita nikmati. Dan dunia kita menjadi dunia hunian nyaman bagi semuanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu, karena hari ini kami memasuki hari baru, hari yang dicipta Tuhan. Selalu menjadi kerinduan kami supaya hari yang baru memberi makna baru bagi kami. Kami bisa hidup layak, hidup benar di hadapan. Dan menolong kami hari ini dengan semua aktivitas kami. Memberkati kami, memberkati kerja kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami. Anak-anak kami masih belajar dengan cara daring. Tuhan Yesus menolong semuanya. Tuhan, kami berdoa supaya corona bisa segera diatasi, sehingga pulih keadaan. Semua aktivitas kehidupan dan bergulirnya kegiatan terjadi kembali pulih seperti sedia kala. Dan lebih daripada itu juga supaya ekonomi bergerak dan keadaan menjadi baik. Tuhan memberkati negeri kami, memberkati bangsa. Haleluya. Bapak terima kasih.